Kemudian riwayat yang lain dibawakan oleh Thumamah bin Abdillah, yang juga kata beliau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik itu tidak menolak minyak wangi, tidak menolak pemberian minyak wangi. Ya. Sambil kemudian beliau berkata, "Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu at-thib." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau tidak menolak minyak wangi. Jadi kalau ada seseorang diberikan minyak wangi, maka hendaklah dia menerimanya. Ya, kecuali kalau minyak wanginya itu adalah minyak wangi yang justru mungkin mengganggunya. Sebagian orang ada yang mungkin punya alergi tertentu sehingga dia itu kalau pakai minyak wangi, maka dia akan bersin-bersin, dan bersin-bersinnya mungkin akan mengganggu kekhusyuan salatnya dan seterusnya. Artinya ada kondisi yang tidak umum terjadi pada sebagian orang dalam kondisi-kondisi tertentu, maka ini tidak masalah. Tapi ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diteladani oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum, beliau dan para sahabatnya tidak menolak pemberian minyak wangi. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam ya, pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi, beliau bersabda, "Thalathun la turaddu." Ada 3 yang tidak ditolak. Ada 3 yang sejatinya tidaklah ditolak. Yang pertama adalah al-wisadatu awil wasaidu, yaitu sandaran-sandaran ya. Jadi kalau kita duduk, maka kita mungkin kita bersandar begitu ya, bersandar di sebelah kiri atau di sebelah kanan kita, maka bantalan yang digunakan untuk bersandar itu tidak ditolak. Ya. Kemudian yang kedua adalah ad-duhnu, minyak wangi. Jadi pemberian minyak wangi itu tidak ditolak. Yang ketiga adalah al-labanu, susu. Jadi kalau kita diberikan hadiah berupa susu, maka kita tidak menolak. 3 hal ini ya disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 hal ini tidak ditolak. Tidak ditolak. Sekali lagi, kecuali kalau ada orang-orang tertentu dengan kondisi-kondisi khususnya, dia tidak bisa. Ya. Begitu pula seseorang mungkin karena kondisi kesehatan tertentu, dia tidak bisa minum susu misalnya. Ya. Ada sebagian orang yang kondisinya khusus, spesial, artinya tidak terjadi pada umumnya. Ternyata kalau minum susu, kemudian dia mengalami hal tertentu yang justru harus ditangani dengan penanganan medis misalnya. Ya. Kalau minum susu langsung buang-buang air misalnya. Ya. Tentu kondisi ini kondisi yang khusus pada orang-orang tertentu. Akan tetapi pada umumnya keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa 3 hal ini tidak ditolak.